Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alina Nur Afifi. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan peristiwa Fathu Mekah. Apa sih Fathu Mekah itu? Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Fathu Mekah itu artinya pembebasan Mekah dari negeri kufur menjadi negeri Islam. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan memenangkan tentaranya dengan serta memberantas kekafiran sebagaimana dalam surat An-Nasr. Dahulu sebagian sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beratnya siksaan Quraisy terhadap mereka dan memohon keadaan beliau agar berdoa kepada Allah supaya menyegerakan kemenangan. Akan tetapi Rasulullah menjawab, "Sungguh agama ini akan jaya, akan tetapi kalian terburu-buru." Rasulullah mentarbiah sahabatnya dengan mengorbankan dan kesabaran, karena buahnya pasti tercapai sekalipun lama. Lihatlah buah dari perjuangan dan kesabaran mereka tercapai setelah 21 tahun dalam berdakwah dalam jihad fisabilillah. Apa sih sebab terjadinya Fathu Makkah? Telah kita ketahui bahwa dalam perjanjian damai di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah terjadi kesepakatan antara Quraisy dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya gencatan senjata selama 10 tahun dan boleh bagi siapa saja yang hendak bersekutu dengan Nabi Muhammad atau Quraisy. Maka Bani Bakar bergabung dengan Quraisy, sedangkan Bani Huza'ah bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kedua belah pihak berada di masa itu dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Akan tetapi kaum kafir yang menghalalkan segala sesuatu tidak mungkin komitmen dan memelihara perdamaian. Setelah berlalu setahun lebih, Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy memerangi Bani Huza'ah, sekutu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas dasar permusuhan masa lampau antara kedua kabilah tersebut. Mereka dibantu oleh Quraisy dengan harta, senjata, dan tentara karena dalam dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah dan mengobarkan api peperangan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Bani Huza'ah segera berangkat ke Madinah meminta pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengabulkan permohonan mereka. Lalu kemudian tindakan Quraisy membantu sekutu mereka dalam memerangi sekutu Rasulullah menunjukkan bahwa mereka telah melanggar perdamaian Hudaybiyah dan mereka menyadari akan hal ini. Mereka menyesal dan takut kepada Rasulullah dan akibat yang akan timbul dari ulah mereka tersebut. Oleh karena itu mereka segera mengirim Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir ke Madinah dengan tujuan untuk memperbaharui akad perdamaian. Abu Sufyan menuju ke Madinah untuk memohon maaf kepada Rasulullah dan memperbaiki perdamaian. Tetapi sesampainya di Madinah, ia tidak bertemu langsung dengan Rasulullah karena malu dan keberatan. Lalu kemudian Abu Sufyan menemui Abu Bakar agar beliau menjadi duta atau perantara dirinya dengan Rasulullah kepada Umar, lalu kepada Ali dan Fatimah. Tetapi mereka semua menolak. Sikap para sahabat mulia ini menunjukkan bahwa tidak ada loyalitas atau wala dan syafaat buat orang-orang kafir. Kemudian diriwayatkan bahwa Abu Sufyan tatkala sampai di Madinah masuk ke rumah putrinya Ummu Habibah. Ummul Mukminin, yaitu istri Rasulullah, dan tatkala hendak duduk di tikar maka Ummu Habibah melipatnya. Tindakan tersebut yang membuat bapaknya heran seraya mengatakan, "Apakah kamu melipat tikar ini karena jelek, tidak layak aku duduki, ataukah
kamu tidak mengizinkan aku karena kehormatan tikar ini?" Maka Ummu Habibah radhiyallahu anhu menjawab, "Ini tikar Rasulullah, ayah tidak pantas mendudukinya, sedang ayah seorang musyrik." Lalu Abu Sufyan mengatakan, "Wahai putriku, sekarang kamu menjadi anak yang durhaka setelah pisah dengan orang tuamu." Kemudian dia keluar menemui Rasulullah dan mengajaknya bicara, tetapi beliau diam, tidak menjawabnya sedikit pun. Maka Abu Sufyan kembali ke Makkah dalam keadaan sia-sia, dan ini pertanda bahwa Rasulullah tidak memaafkan karena mereka dalam pelanggaran ini. Tibalah saatnya untuk memerangi Quraisy dengan hak, di mana selama ini mereka memerangi Rasulullah SAW dan sahabatnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap perang. Beliau merahasiakan tujuannya agar Quraisy tidak bersiap perang hingga umat Islam kepung negeri mereka. Mereka bersiap hingga terkumpul 10.000 tentara. Tidak ada yang tertinggal seorang pun dari Muhajirin dan Ansor, serta kabilah-kabilah yang tinggal di dekat Madinah. Bilangan yang sangat banyak ini menunjukkan betapa besarnya kemenangan Islam selama masa perjanjian Hudaybiyah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Fath sebagai hari kemenangan yang baru berlangsung kurang dari 2 tahun. Betapa banyak yang masuk Islam dalam selang waktu gencatan senjata antara Quraisy dan kaum muslimin. Pada waktu perang Ahzab tahun ke-5, pasukan sahabat hanya sebanyak 3.000 tentara, dan yang ikut di Hudaybiyah pada tahun ke-6 hanya 1.400 sahabat. Ini menunjukkan pengaruh positif dakwah Islam tatkala dibiarkan leluasa tanpa dihalangi atau diperangi. Di tengah perjalanan, Rasulullah SAW memberitahukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy, sebab beliau menghendaki penduduk Mekah menyerang dengan damai dan tidak menghendaki adanya peperangan terhadap kaumnya di Makkah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sangat merahasiakan peperangan ini dan berdoa kepada Allah agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy, sebab beliau menghendaki penduduk Mekah menyerah dengan damai dan tidak menghendaki adanya peperangan terhadap kaumnya di Makkah. Akan tetapi Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu demi kemaslahatan diri dan keluarga mengirim surat ke Makkah lewat seorang wanita memberitahukan kepada keluarganya dan penduduk Makkah tentang tujuan Rasulullah SAW. Wahyu datang kepada Rasulullah tentang perbuatan Hatib ini, maka beliau memerintahkan kepada Ali, Zubair, dan Mikdad untuk mengejar wanita tersebut sebelum tiba di Makkah seraya berkata, "Berangkatlah kalian hingga sampai di Raudhah. Di sana ada seorang wanita membawa surat." Tatkala mereka mendapati wanita itu di tempat tersebut, mereka meminta kepadanya untuk menyerahkan surat, tetapi dia mengingkari bahwa dirinya tidak membawa surat. Maka mereka mengatakan, keluarkan surat itu atau kami buka pakaianmu." Lalu dia atau wanita itu mengeluarkannya dari jalinan rambutnya. Rasulullah bertanya kepada Hatib radhiyallahu anhu, "Kenapa engkau melakukan ini, wahai Hatib?" Dia menjawab, "Saya tidak melakukannya karena murtad atau cinta kekafiran, tetapi saya hendak memiliki pertolongan dari Quraisy yang dapat menjaga kerabat saya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Dia jujur." Adapun Umar berkata, "Izinkanlah saya bunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW mengatakan, "Sesungguhnya dia ikut perang Badar. Tahukah kamu sesungguhnya Allah berkata, beramallah kalian hai ahli Badar, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian cintai, padahal mereka itu kafir." Quran Surat Al-Mumtahanan. Maka Umar menangis menyesali perkataannya tersebut. Mereka berangkat
pada bulan Ramadan tahun ke-8 dalam keadaan berpuasa. Hingga tiba di Quraisy, lalu Rasulullah berbuka dan menyuruh para sahabat untuk berbuka puasa. Sebagaimana biasa, Rasulullah tatkala meninggalkan Madinah, maka beliau memilih khalifah di Madinah Abu Ruhmin Kulsum bin Husnain. Lalu kemudian pembesar Quraisy yang masuk Islam. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya tiba di Makkah, beberapa tokoh Quraisy bertemu beliau untuk masuk Islam yang semula mereka akan menuju ke Madinah. Di antaranya Abu Sufyan bin Haris, sepupu beliau, dan Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu. Dahulu bersama Abu Jahal menghalangi Abu Thalib mengatakan syahadat. Juga paman Rasulullah Abbas radhiyallahu anhu bersama keluarganya bertemu dengan beliau untuk hijrah ke Madinah. Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum itu, tetapi beliau tetap tinggal di Makkah karena maslahat dakwah. Ibnu Abdil Bar mengatakan sesungguhnya Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum perang Khaybar pada tahun ke-6, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya karena maslahat dakwah dan menjadi mata-mata bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Quraisy di Makkah. Lalu Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu tidak memasukkan Abbas radhiyallahu anhu dalam anggota majelis syura karena beliau tidak hijrah sebelum Fatu Makkah. Padahal Umar radhiyallahu anhu mengetahui keutamaannya dan pernah bertawasul dengannya dalam istiqomah. Yang dapat kita ambil dari pelajaran dari kisah ini, sesungguhnya dalam kisah para sahabat terdapat ibroh atau pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Di antara ibroh yang kita ambil dari kisah yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama, Abu Sufyan tidak memaksakan kehendaknya pada putrinya dengan melarangnya menikah dengan Rasulullah dan tidak menghukum anaknya ketika melipat tikar, padahal ia pembesar Quraisy dan tokoh kufur. Lalu yang kedua yaitu wala hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sekalipun kerabat atau manusia murka. Lalu yang ketiga yaitu semua yang terjadi pada sahabat meski tampaknya tidak baik atas kehendak Allah untuk menjelaskan hukum syariat berkaitan dengan peristiwa tersebut, seperti kisah Hatib radhiyallahu anhu. Lalu yang keempat, Fatu Makkah menyikapi tabir syubhat yang menghalangi manusia dari Islam. Maka tidak ada kebaikan bagi yang tidak masuk Islam setelah Fatu Makkah hingga akhir zaman. Lalu yang kelima yaitu seorang yang mulia terkadang melakukan pelanggaran, namun tidak kafir karenanya, sebab kejelekannya tenggelam dalam lautan kebaikannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.